Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 38. Kamu sudah lama ikut Bapak? Tanya Sofia melanjutkan. Sudah 7 tahun, Bu. Arfan kembali mendongak. Langsung jadi asistennya Bapak? Sambung Sofia lagi. Perempuan ini tak dapat berhenti bicara. Kalau dia begini terus aku bisa kena masalah, batin Arfan. Tidak, Bu. Dulu saya cleaning service di kantor Bapak. Oh ya? Kok bisa jadi asistennya Bapak? Tanya Sofia penasaran. Setelah 1 tahun saya jadi cleaning service. Ada tawaran dari kantor untuk kuliah, yang biayanya ditanggung perusahaan. Wah, bagus ya. Perusahaannya mau kuliahin karyawannya, ujar Sofia antusias. Semua perusahaan punya Bapak memang begitu. Memiliki program beasiswa, untuk karyawan yang berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ujar Arfan menjelaskan dengan formal. Sebesar apa sih bisnisnya Bapak? Sampai-sampai mampu menguliahkan karyawannya? Tanya Sofia menatap penasaran. Arfan terdiam sejenak. Ibu tidak tahu? Tanya Arfan mendongak. Sofia menggeleng. Yang pasti cukup besar, makanya bisa mengadakan program jenjang pendidikan untuk karyawannya, dan saya salah satunya. Sofia mengangguk-anggukan kepalanya. Dan kamu tetap memilih bekerja di perusahaan ini, walaupun sudah punya gelar? Arfan tersenyum. Anggap saja ini balas budi, selain karena memang gaji yang besar, ini juga bentuk terima kasih saya sama perusahaan. Terutama Bapak yang sudah mengangkat derajat saya, dari cleaning service sekarang jadi asistennya Bapak. Berapa tahun kamu jadi asisten Bapak? 4 tahun terakhir, Bu. Jangan panggil ibu lah, umur kita sepertinya nggak jauh beda. Arfan terkekeh. Maaf Bu, saya tidak berani. Kedengaran seperti Pak Amir kamu. Arfan mengerutkan dahi. Memangnya ada aturan larangannya ya? Kalau memanggil saya itu harus dengan sebutan ibu? Karena itu perintah Bapak langsung. Sofia mencebik. Saya nggak enak kalau dipanggil ibu, serasa kesenjangannya itu jauh gitu. Kalau panggilan lain justru saya yang tidak enak, takutnya terlalu akrab. Dan Bapak tidak suka melihat orang terdekatnya akrab dengan pegawai, ujar Arfan menjelaskan. Kamu benar-benar kedengaran seperti Pak Amir, ujar Sofia merebahkan punggungnya di sandaran sofa. Arfan hanya tersenyum sekilas. Lalu mereka larut dalam obrolan hangat antar sesama manusia. Catat, manusia. Bukan asisten dan istri bosnya. Yang artinya obrolan itu mengalir begitu saja. Diselingi tawa ceria dari Sofia, yang mendengar candaan yang terlontar dari mulut Arfan. Mendengarkan pengalaman pria itu selama menjadi asisten suaminya, yang super galak terhadap karyawannya. Atau super tegas terhadap para koleganya. Bapak bisa bunuh saya kalau tahu kita mengobrol sakrab ini, ujar Arfan berujar setelah mereka puas tertawa. Iya, bos kamu tuh sekejam itu. Saya juga pasti kena hukuman berat, kalau dia dengar saya ketawa sekeras tadi dengan kamu. Tiba-tiba Arfan terdiam. Apa Pak Satria memperlakukan kamu, ibu dengan baik? Tanya Arfan meralas sapaannya ketika tersadar, dirinya sudah terlalu akrab dengan istri muda bosnya itu. Sofia menjeda tawanya sejenak, menatap wajah Arfan yang terlihat gugup. Kamu tahu, saya lebih nyaman kamu tidak memanggil saya dengan sebutan ibu. Tidak mungkin. Bapak bisa kalap, sergah Arfan menggelengkan kepalanya. Setidaknya lakukan itu kalau kita tidak di dekat suami saya. Arfan terdiam lagi. Oke. Tanya Sofia mengangkat kedua alisnya tinggi-tinggi. Arfan menarik napasnya pelan, baiklah. Sofia tersenyum. Jadi, apa Pak Satria memperlakukan kamu dengan baik? Tanya Arfan mengulang pertanyaannya. Maksud kamu? Arfan terkekeh. Maaf, sepertinya itu terlalu pribadi ya. Lupakan, anggap saya tidak pernah bertanya seperti itu, ucap Arfan mengibaskan tangannya. Sofia tersenyum lembut, membuat pria yang berada di hadapannya merasakan desiran aneh. Bos kamu orang baik. Dia selalu memperlakukan saya dengan baik,
Jawab Sofia menegakkan posisi duduknya. Syukurlah, saya lega mendengarnya. Memangnya kenapa? Apa dia tidak pernah memperlakukan perempuan lain dengan baik sebelumnya? Tanya Sofia mencondongkan tubuhnya. Arfan menggeleng. Bukan, bukan begitu, pria itu tertawa. Masa? Gumam Sofia memutar bola matanya, tak percaya. Arfan mengangguk, Pak Satria tidak pernah membawa perempuan lain sebelumnya. Bahkan istrinya pun jarang menampakkan diri. Hanya saja, akhir-akhir ini Bulara sepertinya ingin menunjukkan eksistensinya. Benarkah? Tanya Sofia penasaran. Iya. Sofia terdiam lagi. Mungkin karena ada saya? Arfan tertawa kecil, dia sangat hafal cerita bosnya seperti apa. Bahkan permasalahan rumah tangganya pun dia sudah hafal di luar kepala. Ironisnya hidup kami, ujar Sofia terdengar menggerutu. Kadang jalan hidup manusia seironis itu, Bu. Lalu Arfan tertawa, membuat Sofia pun ikut tertawa. Tawa yang ringan dan menyenangkan, menertawakan dirinya sendiri, khusus untuk Sofia. Suara dehaman terdengar dari arah belakang. Dua orang yang tengah asyik mengobrol ini segera menoleh. Sofia terkesiap, Satria sudah berdiri di belakang mereka dengan raut wajah yang tidak enak dilihat. Sayang, panggil perempuan itu berdiri. Bagaimana ayah kamu sekarang? Saya telepon kamu tapi tidak diangkat. Perkataan itu ia tujukan kepada asistennya yang ikut berdiri. Oh. Arfan melihat ponsel di saku jasnya, lalu membuka aplikasi. Tampak 10 panggilan tak terjawab dari nomor Satria. Dek. Mati aku. Kenapa nada deringnya jadi silent? Kenapa aku tidak menyadarinya? Arfan mendongak, maaf Pak. Satria menatapnya dengan tajam. Sayang. Sofia memahami aura yang menguar dari suaminya, dan itu bukanlah hal yang baik. Mungkin dia mendengar percakapan antara dirinya dan asisten suaminya itu. Ayah memanggil kamu, ujar Satria mengalihkan perhatiannya. Bagaimana Lara? Tanya Sofia. Dia sudah pulang, makanya aku menelpon dia untuk mengantarmu ke kamar ayah. Tapi ternyata panggilanku tidak dia respon sama sekali, jawab Satria nyureng. Aku tidak mendengar suara telepon dari tadi, ujar Sofia berusaha membela diri. Tepatnya membela Arfan, karena memang dia sama sekali tak mendengar suara ponsel pria itu berdering. Jelas saja, kalian mengobrol dengan begitu akrab. Mana mungkin menyadari ada panggilan telepon. Ketu Satria kembali menatap Arfan dengan tatapan mencekam. Maaf Pak, ponsel saya ternyata mode silent. Maaf atas kelalaian saya, ujar pria tersebut meledos. Satria menggumam. Sayang, ayo kita lihat ayah, kamu bilang ayah memanggil aku kan? Ayo lihat, jangan sampai dia menunggu lama, ajak Sofia mengalihkan perhatian. Dengan susah payah, perempuan itu menarik lengan suaminya, agar dia mau pergi dari sana. Dan berhasil, walaupun harus setengah menyeret tubuh tinggi pria itu. Aku tidak suka kamu akrab dengan dia. Ketus Satria menggeram. Kami hanya mengobrol, serga Sofia bergelayut pada lengan suaminya. Itu tandanya kalian sudah akrab, dan aku tidak suka. Iya. Aku minta maaf. Arfan itu kan asisten kamu. Jangan sebut nama dia dengan mulutmu. Ketus Satria menggeram. Aku akan menghukummu nanti. Ancam pria itu, terdengar menakutkan. Sofia cuma mencebik. Nikolai menyambut kedatangan Sofia dengan senyuman. Tak ada tatapan menyelidik ataupun menghakimi, apalagi tatapan benci. Itu sedikit mengurangi kekhawatiran di hati perempuan itu. Mereka berdua bicara panjang lebar dengan diselingi canda tawa. Dalam sekejap saja, dua orang ini sudah terlihat akrab dan tak canggung. Nicholas menceritakan banyak hal tentang dia, Arini, dan Surya. Yang tak pernah dia ceritakan kepada siapapun, termasuk Satria, yang menyimak dengan ekspresi terkejut. Satria juga heran, karena baru kali ini dirinya melihat, ayahnya seakrab ini dengan orang asing. Kegusaran tiba-tiba menyeruak, ketika kembali tawarnya pecah di antara kedua orang ini. Sementara dirinya terdiam dengan pikiran yang bercabang kemana-mana. Sial.
Masa ia dirinya merasa cemburu dengan ayahnya sendiri? Satria menggelengkan kepala. Tangan Sofia merayap menggapai jemarinya, lalu merematnya dengan lembut. Kamu tidak apa-apa? Tanya Sofia menoleh. Tidak. Aku hanya lelah, jawab Satria berkilah. Pulanglah, ini sudah sore. Aku juga mau istirahat, ujar Nicholas memahami sikap putranya. Ayah yakin? Tanya Satria mencondongkan tubuhnya. Ya. Aku sudah tidak apa-apa, hanya butuh istirahat saja, jawabnya pelan. Baiklah, kalau begitu aku pulang. Ujar Satria bangkit. Saya juga pamit, Pak, ucap Sofia mengikuti. Ayah, ucap Nicholas, membuat dua orang di hadapannya terhenyak. Panggil ayah, katanya lagi. Sofia menoleh ke arah Satria yang juga tertegun. Lalu pria itu menganggukkan kepalanya, ketika menyadari istrinya meminta persetujuan. Senyuman terbit dari sudut bibirnya. Kami pamit, ya. Ucap Sofia dengan lancar, lalu menghambur ke pelukan pria itu. Mereka berpelukan untuk beberapa saat. Satria ingin menyela. Dia tak rela, istrinya dipeluk orang lain walau itu ayahnya sekalipun, jiwa posesifnya meronta-ronta. Namun melihat ekspresi ayahnya yang begitu terharu, membuat dia mengurungkan niatnya. Baik-baiklah, selesaikan urusan kalian dengan benar. Jangan gegabah, ucap Nicholas melirik ke arah Satria. Keduanya mengangguk, lalu keluar dari rumah sakit. Perjalanan pulang di dalam mobil cukup hening. Dua manusia itu larut dalam pikiran mereka masing-masing. Sofia menggenggam kertas bertuliskan alamat, yang dia yakini sebagai kampung halaman ibunya. Sedikit informasi dari ayah mertuanya. Ayah mertua, hatinya terkikik geli. Sofia tersenyum samar. Namun mampu ditangkap oleh ekor mata Satria, yang tengah mencari-cari bahan pembicaraan. Ada yang lucu? Naya pria itu meremat jemari Sofia, yang sejak tadi tertaut dengan miliknya. Gumam Sofia menoleh. Sepertinya hari ini kamu sangat bahagia. Ujar Satria, menarik tangan itu agar pemiliknya mendekat. Lumayan, ucap Sofia mengangguk pelan. Apa yang membuatmu bahagia? Tanya Satria ngernyit. Sofia merapatkan tubuhnya kepada Satria, melingkarkan sebelah tangannya di pinggang pria itu. Banyak, jawab Sofia singkat. Salah satunya, bicara dengan ayahmu cukup membuat aku bahagia hari ini. Dia cukup menyenangkan, jawab Sofia meledos. Cih! Pria keras kepala dan kaku seperti itu, dari mana menyenangkannya? Ujar Satria mencibir. Astaga! Dia ayah kamu, sayang. Serga Sofia, menepuk pelan dada suaminya. Satria terkekeh. Aku tidak pernah melihat ayahku seperti tadi. Yang aku tahu, dia adalah seseorang yang tegas, keras hati, dan tak mudah dekat dengan siapapun. Bahkan dengan anaknya sendiri. Tapi setelah bertemu denganmu, ayah seperti merubah dirinya menjadi pribadi yang lain. Sofia tergelak. Ada nada iri yang mengiringi perkataan suaminya, dia tahu benar sikap Satria sekarang. Mungkin karena aku mirip ibuku, ujar Sofia nyungir. Mungkin. Satria menciumi kepala Sofia, menghirup aroma wangi yang menguar dari rambut hitam itu. Kamu tidak marah? Atau dendam? Tanya Satria. Marah? Kepada siapa? Tanya Sofia mendongak, mata bulatnya bergerak-gerak lucu. Kepada ayahku, jawab Satria balas menatap. Kenapa aku harus marah? Karena dia sudah membuatmu menjadi yatim piatu, jawab Satria, meraih tangan yang melingkar di pinggangnya, lalu menautkan jari mereka berdua. Sofia menggeleng. Dia tidak bermaksud untuk membunuh orang tuaku kan? Kilas Sofia datar. Satria menatap mata bulat Sofia, yang tampak bening diterpa lampu dari jalanan. Tapi kelakuannya telah menyebabkan orang tuamu meninggal, dan kamu hidup menderita sejak kecil. Sofia menggeleng lagi. Aku tidak menderita, aku hanya menjalani hidup yang tidak mudah seperti anak kebanyakan, jawab Sofia, pandangannya nanar seolah banyak beban yang dihadapinya. Satria mengeratkan pelukannya. Lagi pula, ayahmu menguburkan mereka dengan layak.
Dia cukup bertanggung jawab, ujar Sofia, menyuruhkan kepalanya di dada bidang Satria. Dan aku sudah mendapatkan alamat ibuku di kampung. Aku bisa berkunjung ke sana suatu hari nanti. Kamu mau ke sana? Tanya Satria. Sofia mengangguk. Aku ingin tahu asal-usulku, agar mampu menyanggah perkataan seseorang. Ia menyebutku dengan sebutan perempuan yang tak jelas asal-usulnya. Sofia tiba-tiba teringat perkataan yang dilontarkan Lara beberapa hari yang lalu. Memangnya siapa yang berani menyebutmu seperti itu? Tubuh Satria menegang. Seseorang? Siapa? Aku akan menghajarnya agar dia menjaga mulutnya. Pokoknya seseorang. Katakan siapa orangnya. Tegas Satria mulai emosi. Bersambung.